Pemirsa, viral di media sosial, seorang wanita paruh baya memohon kepada pemerintah dan kepolisian untuk memulangkan cucunya yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Video yang tersebar luas di jagat dunia maya tersebut berisikan harapan dan permohonan Imas kepada pemerintah dan kepolisian agar bisa segera memulangkan cucunya yang sebelumnya diketahui berangkat ke Jakarta 3 minggu yang lalu bersama temannya untuk mengikuti seleksi salah satu tim sepak bola, yakni Sparta FC yang berafiliasi dengan PSMS Medan. Pada tanggal 26 Oktober, Rizky sempat menghubungi keluarga saat di Jakarta akan diberangkatkan ke Medan. Sehari kemudian Rizky menghubungi kembali dan mengaku sudah berada di mes di Pulau Bali. Setelah ditelusuri, mes yang dimaksud ternyata berada di Malaysia dan beberapa hari berikutnya, tepatnya tanggal 4 November, Rizky mengabari bahwa dirinya sudah berada di Kamboja. Tenda yang tertiup angin membuat kepala patung Presiden pertama Republik Indonesia di alun-alun Indramayu menjadi miring. Informasinya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, kebakaran melalap warung makan 2 lantai di Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh barang di lantai 2. Api membakar warung makan berlantai 2 di Jalan Kunir, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghabiskan seluruh barang yang berada di lantai 2. Beruntung sejumlah karyawan berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun sementara diduga akibat korsleting listrik di lantai 2 bangunan. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu kebakaran melalap mobil di ruas tol dalam kota, kilometer 11 arah Selipi menuju Tomang, Jakarta Barat. Sejumlah petugas berupaya memadamkan api dan maksud kami yang membakar mobil menggunakan apar, namun gagal karena api sudah membesar. Api baru padam setelah 2 unit damkar sektor Palmerah datang ke lokasi. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari bagian mesin. Tidak ada korban karena pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Selipi menuju Tomang sempat tersendat. Warga menggerebek aksi penggelapan BBM jenis solar oleh petugas SPBU dan sebuah truk di SPBU Sri Menanti, Lampung Timur. Saat diperiksa, warga mendapati truk membawa tangki yang sudah dimodifikasi. Puluhan warga beramai-ramai menggerebek SPBU Sri Menanti yang sudah tutup di kawasan Lampung Timur, Lampung. Penggerebekan dilakukan usai melihat adanya aktivitas mencurigakan, di mana sebuah truk yang tertutup terpal terlihat merapat ke mesin dispenser SPBU. Saat diperiksa, ternyata truk tengah mengisi BBM jenis solar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saat terpal dibuka ternyata bak truk sudah dimodifikasi untuk menampung solar lebih banyak lagi. Kecurigaan warga berawal saat melihat truk tangki bak kayu memasuki area SPBU pukul 21.35 waktu Indonesia Barat, padahal SPBU sudah tutup dan lampu sudah dipadamkan. Saat dipantau, sopir terlihat membuka pintu belakang bak dan 2 nozzle solar menyala untuk digunakan mengisi tangki di bak truk. Melihat kejanggalan itu, warga mendatangi truk dan menginterogasi sopirnya hingga situasi sempat memanas karena warga mendesak pihak SPBU memberikan penjelasan. Usai viral, pihak SPBU pun diberi sanksi Pertamina dengan melakukan penyegelan selama 1 bulan untuk dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, air hujan di kota Surabaya diduga tercemar mikroplastik yang berbahaya untuk kesehatan warga. Polusi mikroplastik ini dipicu aktivitas pembakaran sampah yang sembarangan. Buliran air hujan yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur ternyata terkontaminasi mikroplastik. Dari hasil penelitian oleh Ecological Observation at Wetlands Conservation atau Ekoton,
Di 7 lokasi kota Surabaya, seluruh sampel air hujan mengandung partikel mikroplastik. Kandungan mikroplastik terbanyak ada di wilayah Pakis Gelora, yaitu 1 liter air mengandung 356 partikel mikroplastik. Menurut peneliti, pencemaran mikroplastik pada air hujan ini dipicu aktivitas pembakaran sampah plastik serta gesekan ban kendaraan dengan aspal. Sementara PADLH Surabaya sudah berupaya maksimal dalam mengurangi sampah plastik dengan menerapkan larangan penggunaan tas plastik sekali pakai di toko modern. Air hujan tercemar mikroplastik ini pun dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Untuk meminimalisir polusi mikroplastik ini, warga diimbau untuk tidak membakar sampah dan mengelola sampah dengan benar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang rusak belasan rumah di kawasan Ciseeng, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hujan badai juga menerjang kawasan Cilebut hingga menyebabkan sebuah panggung acara ambruk. Selain itu angin kencang juga menyebabkan pohon ambruk di kawasan Pomat, Bogor. Angin kencang menghempaskan seng atap rumah warga hingga berterbangan di kawasan Kampung Setu Ciseeng, Parung, Kabupaten Bogor. Akibatnya, genting serta seng rumah porak-poranda dan berserakan. Bahkan ada plafon rumah warga yang hilang akibat dahsyatnya sapuan angin kencang. Angin kencang juga merobohkan papan reklame di perempatan Ciseeng sehingga harus dievakuasi oleh petugas agar tidak menghalangi jalan. Sementara di Desa Cilebut Barat, Sukaraja, panggung perayaan Hari Jadi Desa di lapangan Tugu Lonceng ambruk akibat terjangan angin disertai hujan deras. Rencananya, panggung ini digunakan hari ini sebagai bagian dari perayaan puncak Hari Jadi Desa. Meski tidak ada korban, namun panitia harus bekerja keras memperbaiki panggung agar bisa digunakan. Hujan deras disertai angin kencang juga menerjang kawasan Jalan Raya Pomat Karadenan hingga menyebabkan sebuah pohon tumbang menimpa sebuah sepeda motor. Warga mengaku sangat was-was saat hujan deras menerjang, khawatir pohon besar yang ada di sepanjang jalan tumbang diterjang angin kencang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan anggota TNI Angkatan Darat Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi oleh 3 tersangka. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Sejumlah personil TNI berupaya menenangkan ibu korban. Usai memperagakan sejumlah adegan penganiayaan, ketiga tersangka langsung dibawa ke kantor Denpom Makassar. Ibu korban tidak puas, menduga banyak kejanggalan serta beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan tidak sesuai dengan luka di tubuh korban. Sebelumnya pada 11 Oktober 2025 lalu, Prada Hairul Muhammad Nail tewas diduga akibat dianiaya oleh 3 orang seniornya di dalam barak batalion Yon Arhanud 4 Kabupaten Goa. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dan keluarga menemukan luka bekas penganiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, kepala patung Presiden pertama Republik Indonesia di alun-alun Indramayu rusak akibat tertimpa tenda. Rusaknya patung Soekarno pun viral di media sosial. Beginilah kondisi patung Soekarno di alun-alun Indramayu, Jawa Barat yang rusak. Kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Patung yang terbuat dari tembaga ini berdiri sejak tahun 2023. Petugas kedinasan Kabupaten Indramayu kini tengah menelusuri dan memperbaiki patung tersebut. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.